Episode 17, Wajah di Balik Bayangan. Pengkhianatan terburuk bukan dari musuhmu, tapi dari mereka yang kau kira berdiri di sisimu. Beberapa hari setelah penangkapan Raka, suasana mulai tenang. Media beralih fokus ke proses hukum. Banyak yang mulai menyebut Naila sebagai simbol keberanian perempuan. Tapi di tengah ketenangan itu, Naila menerima sebuah paket tanpa nama. Di dalamnya, sebuah flash disk dan sepucuk catatan tangan. Sudah saatnya kau tahu siapa yang membuka pintu untuk Raka. Rasa penasaran membawa Naila ke laptopnya. Saat ia membuka file di dalam flash disk itu, tubuhnya membeku. Isi rekamannya adalah video percakapan dari tahun pertama pernikahannya antara Raka dan seseorang yang sangat ia kenal, Kirana. Kamu bilang dia rapuh. Sekarang dia mulai punya keberanian. Itu di luar kesepakatan kita. Aku cuma pengen dia merasa butuh aku, Rah. Supaya dia nggak pernah pergi. Kamu butuh celah, aku kasih celahnya. Tapi jangan buat dia hancur beneran. Naila menatap layar tanpa berkedip. Air matanya menetes. Bukan karena marah, tapi karena patah. Beberapa jam kemudian, Naila menjemput Kirana ke apartemennya. Tak ada tangisan, tak ada amarah. Mereka duduk di teras, minum teh bersama, seperti biasa, hingga Naila berkata, "Kenapa kamu lakukan itu?" Aku nggak pernah mau kamu disakiti. Aku cuma takut kamu ninggalin aku. Kamu satu-satunya yang aku punya. Jadi kamu sengaja bantu dia masuk ke hidupku? Kamu tahu dia siapa?" Kirana menangis. Aku pikir aku bisa jaga kamu. Tapi ternyata dia jauh lebih kejam dari dugaanku. Kamu bisa bilang dari awal. Tapi kamu diam. Dan aku terluka bertahun-tahun. Aku takut kehilangan kamu. Sunyi. Angin malam menyapu rambut mereka. Naila menatap Kirana lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu pilih rahasiain itu." Beberapa hari kemudian, Naila menulis postingan singkat di akun sosial medianya. Beberapa orang masuk dalam hidup kita bukan untuk menyayangi, tapi untuk menguji. Dan dari sana, kita belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Aku memaafkan, tapi aku tak harus bertahan dalam hubungan yang mengikis kepercayaan. Di ruang tahanan, Raka menerima kabar bahwa Naila memutus hubungan dengan Kirana. Ia tersenyum sinis. Akhirnya semua yang dia percaya berkhianat juga. Dan kalian pikir aku penjahat satu-satunya? Tapi senyumnya tak bertahan lama. Karena surat panggilan sidang utama sudah keluar dan kasus ini akan disidangkan secara terbuka. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Naila berdiri di depan cermin, mengenakan baju sederhana berwarna putih. Wajahnya tenang, jauh dari bayangan perempuan yang dulu takut dan ragu. Ia melangkah keluar dengan satu keyakinan. Aku tak butuh mereka yang pura-pura mendukungku. Aku hanya butuh diriku sendiri yang tak menyerah. Episode 18. Saat luka mulai sembuh. Penyembuhan bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depanmu. Pagi itu, Naila berjalan menyusuri taman kota yang baru direnovasi. Bukan untuk pelarian, bukan untuk melupakan, tapi untuk bernafas. Sudah hampir 2 minggu sejak sidang Raka ditetapkan. Media masih membicarakannya, tapi Naila tidak lagi membaca komentar, tidak memeriksa berita. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berhenti membiarkan dunia luar menentukan tenangnya hatinya. Di satu bangku taman, Naila bertemu seseorang yang tak ia sangka. Arga pria itu membawa sebuah buku puisi dan secangkir kopi yang masih hangat. "Aku tahu kamu suka duduk di sini waktu dulu kita masih di organisasi. Kamu nyari aku?" Arga tersenyum tipis. "Enggak juga. Tapi semesta tahu kapan harus mempertemukan dua orang yang perlu bicara." Diam sesaat. Lalu Naila bertanya, "Kamu kecewa aku nggak pernah cerita semua ke kamu?" "Sedikit, tapi lebih kecewa karena kamu harus melalui semua itu sendirian." Mereka bicara lama, tentang waktu, luka, dan keberanian. Arga tak pernah mendesak Naila untuk kembali.
Ia hanya duduk, mendengarkan, dan memberi ruang. Aku nggak pernah mengira kamu akan sekuat ini, Nei. Tapi ternyata, mungkin kamu memang harus hancur dulu untuk bisa benar-benar bersinar. Naila tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. Mungkin, benar. Tapi aku juga butuh waktu untuk membangun ulang semua. Ambil semua waktumu. Tapi kalau suatu hari kamu butuh seseorang yang tidak akan memaksamu, aku di sini. Sore harinya Naila pulang ke rumah kecil yang ia beli dari hasil kerja kerasnya, tanpa bantuan siapapun. Di meja kerjanya, ia membuka laptop dan mulai menulis ulang novel lamanya. Tapi kali ini, bukan tentang cinta yang menyakitkan, melainkan tentang perempuan yang bertahan dan menang, tanpa perlu menjadi sempurna. Ia menulis bab pertama. Perempuan ini pernah dikira lemah, tapi ia hanya sedang merakit ulang dirinya, potong demi potong. Dan ketika ia kembali berdiri, dunia harus tahu, ia tak lagi sama. Malam itu, Naila menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 3 kata. Terima kasih, Kak. Dikirim. Oleh salah satu korban Raka yang kini mulai berani bersuara. Naila menatap layar ponselnya lama, lalu membalas, "Kita semua pantas didengar, suaramu punya arti." Ia menutup ponselnya, merebahkan diri di ranjang, dan untuk pertama kalinya, tidur, nyenyak, tanpa rasa takut, tanpa mimpi buruk. Episode 19, di pengadilan segalanya dimulai. Kebenaran tidak butuh dihias, ia hanya perlu tempat untuk bicara. Gedung pengadilan itu tampak kokoh, dingin, dan mengintimidasi. Di sana, Naila berdiri mengenakan setelan putih sederhana, membawa folder berisi kesaksian, bukti, dan keberanian. Di sisi kanan duduk para saksi yang juga menjadi korban. Di sisi kiri, Raka duduk tenang dengan senyum sinis di wajahnya, seolah masih yakin bisa membalikkan keadaan. Namun hari itu, bukan dia yang mengendalikan narasi. Sidang dimulai. Jaksa membacakan kronologi panjang yang menggambarkan bukan hanya satu tindakan kriminal, tapi pola abuse of power, manipulasi emosional, pemerasan, dan pelecehan mental yang terselubung rapi selama bertahun-tahun. Raka menggeleng pelan. Semua ini persepsi. Mereka merasa disakiti karena terlalu sensitif. Tapi, hakim tak bergeming. Kita akan mendengar dari para saksi. Lalu kita akan menilai apa yang terlalu sensitif dan apa yang kriminal. Saksi pertama, Dimas Wirawan, ex-kepala bagian TI. Ia menyampaikan ulang semua bukti pengawasan ilegal, termasuk email internal Raka yang memerintahkan staf untuk mengamankan informasi dari staf wanita tertentu. Saksi kedua, Karin, mantan staf marketing yang dulu pernah menangis sendiri di toilet kantor dan kini muncul dengan suara yang gemetar, tapi tetap bicara. Kami tidak delusi. Kami hanya terlalu takut untuk bicara, karena dia punya kuasa atas karier dan hidup kami. Tapi sekarang kami tahu, diam bukan perlindungan. Lalu giliran Naila. Ia berdiri perlahan, mengatur napas, lalu berkata, "Saya pernah percaya, cinta bisa menyelamatkan seseorang. Tapi sekarang saya tahu, cinta sejati tidak pernah menyakitimu diam-diam, lalu memintamu pura-pura baik-baik saja. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah dibuat merasa bersalah karena berkata tidak. Untuk semua yang dibungkam, dikendalikan, lalu ditinggalkan." Suasana ruang sidang hening. Beberapa mata berkaca-kaca. Termasuk salah satu pengunjung sidang, Ibu Raka sendiri, yang selama ini bungkam. Ia menunduk. Entah malu atau menyesal, pengacara Raka mencoba menyerang balik. Kesaksian ini emosional, tapi tidak objektif. Mereka hanya sakit hati. Klien kami tidak pernah secara eksplisit melakukan kekerasan fisik. Semua ini hanya tafsir atas tindakan biasa. Namun hakim memotong. Kalau kekuasaan digunakan untuk mengintimidasi, itu bukan tindakan biasa. Kalau seseorang dimanipulasi agar merasa tidak punya pilihan lain, itu bukan cinta. Itu kekerasan psikologis. Sidang hari itu ditutup sementara. Dilanjutkan pekan depan dengan pembacaan tuntutan dan vonis sementara.
Di luar gedung, wartawan berkerumun. Tapi Naila tak bicara. Ia hanya berjalan ke arah mobil dengan kepala tegak. Arga menunggu di ujung tangga. Ia tak berkata apapun, hanya mengangguk hormat. Dan kali ini, Naila balas tersenyum. Di ruang tahanan, Raka membanting kursi setelah tahu liputan media menjadikannya simbol manipulasi modern. Aku nggak akan kalah. Mereka pikir ini selesai, ini baru mulai. Tapi bahkan pengacaranya mulai menjauh, karena reputasi bisa dibangun bertahun-tahun dan hancur dalam satu sidang terbuka. Episode 20. Hukum dan harga diri. Terkadang keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi tentang memulihkan keberanian korban untuk hidup. Seminggu telah berlalu sejak sidang pertama. Media terus menyoroti kasus Naila dan Raka. Tagar Chamciati bersama Naila mulai viral, dan banyak perempuan mulai menyuarakan kisah mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengaku pernah diintimidasi oleh Raka secara langsung maupun tidak langsung. Namun Naila merasa hampa. Hari itu, Naila duduk di ruang konsultasi bersama seorang konselor hukum dan psikolog trauma. Meski sidang berjalan lancar, Naila merasakan ada luka yang belum sembuh. Saya nggak takut dia bebas. Saya cuma takut luka ini terus hidup di dalam saya, bahkan setelah dia dihukum. Sang psikolog menjawab dengan tenang. Luka batin tidak selalu sembuh saat pelakunya dipenjara, tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu ingin luka itu menjadi pusat hidupmu, atau hanya menjadi bagian dari perjalananmu? Kata-kata itu menggema di kepala Naila sepanjang hari. Di hari sidang kedua, Naila kembali hadir. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Ia membawa ibu dan adik laki-lakinya, yang selama ini menjaga jarak karena konflik masa lalu. Namun kini, mereka ada di sana, duduk di barisan pertama. Raka tampak mulai kehilangan kendali. Senyumnya hilang, tatapannya tajam. Ia tahu, pengaruhnya tidak lagi sebesar dulu. Jaksa membacakan tuntutan. Dengan mempertimbangkan bukti elektronik, kesaksian saksi-saksi, dan pola manipulasi sistemik yang dilakukan terdakwa, kami menuntut Raka Prasetya dengan hukuman 8 tahun penjara, serta pencabutan hak untuk menjabat posisi kepemimpinan dalam organisasi manapun selama 10 tahun setelahnya. Raka berdiri. Ia menatap Naila penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir hidupmu bakal lebih tenang setelah ini? Orang-orang akan lupa padamu, tapi mereka akan selalu ingat aku. Naila menatapnya, kali ini tanpa gemetar. Mungkin benar, tapi aku tidak hidup untuk diingat. Aku hidup untuk bebas. Setelah sidang selesai, Naila keluar gedung dengan langkah ringan. Beberapa media mencoba mewawancarainya, tapi ia hanya menjawab satu kalimat. Hari ini bukan tentang aku. Hari ini tentang kita semua yang memilih untuk bicara. Malam harinya, Naila menyalakan lilin kecil di ruang kerjanya. Di hadapannya, berjejer surat-surat dari perempuan yang mengucapkan terima kasih, yang merasa berani karena kisah Naila. Ia membuka salah satunya. Dulu saya pikir saya lemah karena saya diam. Sekarang saya tahu, saya kuat karena saya bertahan. Terima kasih sudah menjadi cahaya. Naila menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Sementara itu, di dalam sel, Raka duduk sendiri. Tak ada lagi panggilan dari pengacaranya. Sponsor bisnisnya satu persatu menarik diri. Ia menggumam sendiri. Mereka akan menyesal. Dunia ini gampang lupa, tapi aku akan bangkit. Tapi untuk pertama kalinya, suaranya terdengar kosong. Karena di luar sana, narasi bukan lagi miliknya. Episode 21. Memulai ulang dengan luka yang sembuh. Aku tidak mencari hidup yang sempurna. Aku hanya ingin hidup yang jujur, tanpa luka yang harus kusimpan diam-diam. Hari-hari Naila kini tak lagi dipenuhi berita, pengacara, atau panggilan media. Ia kembali menulis, mengajar, dan perlahan menjalani rutinitas yang sederhana namun damai. Lukanya masih ada, tapi sudah tak lagi berdarah. Ia kini tahu cara membungkusnya dengan baik, dengan penerimaan, bukan pelarian.
Di salah satu kelas menulis yang ia buka secara daring, Naila membaca cuplikan cerita dari salah satu muridnya, tokoh. Utamaku mengalami kekerasan, tapi dia selalu bilang dia baik-baik saja, karena dia takut orang akan menganggapnya lemah. Naila menghela napas. Ia tahu rasa itu. Pernah hidup di dalamnya. Maka ia menjawab, tidak ada yang salah dengan merasa lemah, tapi akan jadi salah kalau kita diam sampai kita hancur sendiri. Suaramu adalah pelindung terbaikmu. Kelas itu ditutup dengan pelukan virtual. Ratusan peserta dari berbagai daerah mengirim pesan dukungan, bukan hanya untuk Naila, tapi untuk satu sama lain. Suatu malam, Naila membuka laptop dan membaca draft bukunya yang telah ia revisi total. Judulnya, tak lagi dalam bayang-bayangnya. Bab pertama telah jadi. Bab kedua mengalir lancar. Dan saat ia mengetik bab ketiga, sebuah pesan masuk Arga. Besok aku ada acara peluncuran buku. Maukah kamu datang? Bukan sebagai penulis, tapi sebagai temanku. Naila tersenyum kecil. Ia menatap undangan elektronik itu lama, lalu mengetik balasan. Aku akan datang. Tapi bukan untuk siapa-siapa. Untuk diriku sendiri. Di peluncuran buku itu, Arga membacakan salah satu puisinya. Untuk perempuan yang tak butuh diselamatkan. Yang hanya butuh diyakini bahwa ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mata Arga bertemu dengan Naila yang duduk di deretan tengah. Tak ada janji, tak ada cinta yang dipaksa. Hanya penghargaan, pengakuan, dan ketulusan. Hal yang tak pernah Naila dapatkan dari Raka. Malam itu, di bawah langit kota yang mulai sejuk, Naila berjalan kaki pulang. Angin berhembus pelan. Ia menghirup udara dalam-dalam, lalu tersenyum. Aku masih belajar. Tapi kali ini, aku belajar dengan hati yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, Naila benar-benar merasa bebas. Bukan karena Raka di penjara. Episode 22. Saat semua yang patah menemukan tempatnya. Kebahagiaan bukan tentang menyatukan yang retak, tapi tentang menerima retakan itu sebagai bagian dari bentuk akhir kita. 2 bulan sejak sidang terakhir, dunia Naila mulai terasa seperti miliknya lagi. Pagi hari tak lagi diisi dengan rasa cemas membuka ponsel. Ia menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik klasik, menulis, membaca, mengajar. Dan yang paling penting, bernafas tanpa ketakutan. Di sebuah sesi terapi terakhir yang ia datangi secara sukarela, psikolognya berkata, "Kamu tidak harus terus datang kalau kamu merasa sudah cukup kuat." Naila mengangguk. Saya tahu saya belum sepenuhnya sembuh. Tapi sekarang saya bisa membedakan kapan saya terluka dan kapan saya cuma takut pada bayangan masa lalu. Sementara itu, Arga perlahan membangun karier menulisnya. Bukan penulis terkenal, tapi cukup untuk membuat hidupnya stabil. Ia dan Naila masih saling bertukar pesan, kopi, cerita, tapi tidak tergesa menuju hubungan baru. Kita berdua pernah patah di tempat yang sama, kata Arga suatu hari. Tapi sekarang kita tahu, kita nggak harus buru-buru menyambungnya. Kadang retakan, itu mengajari kita cara mencintai yang berbeda. Pada akhir pekan, Naila berkunjung ke makam ayahnya. Ia menaruh bunga dan duduk diam lama. Dulu ia sering merasa gagal, karena ayahnya tak sempat melihat ia bangkit. Tapi kali ini ia berkata pelan, "Aku nggak lagi berusaha kuat untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin bahagia, karena aku pantas mendapatkannya." Dan angin sore mengayunkan bunga yang ia letakkan, seolah mengamini. Di hari yang sama, Naila menerima kabar bahwa Raka memutuskan mengajukan banding, tapi pengadilan menolaknya. Tak ada yang mengejutkan Naila. Ia hanya tersenyum tipis. Dia masih belum selesai dengan dirinya sendiri. Tapi Naila, sudah. Malam harinya, Naila duduk di depan laptop. Ia membuka draft bukunya yang hampir selesai. Bab terakhir berjudul, "Bukan tentang dia lagi." Ia menulis, "Aku pernah mencintainya, lalu aku terluka olehnya. Tapi sekarang, aku bisa menulis tentangnya. Tanpa membenci, tanpa takut, tanpa harapan untuk kembali. Itu artinya, aku sembuh." Buku itu akan segera diterbitkan.
Tapi bahkan jika tak ada yang membacanya, Naila tahu. Ia sudah menemukan tempatnya. Di dunia. Di hidupnya sendiri. Dan semua yang pernah patah, kini tak lagi tersembunyi. Episode 23. Penutup, surat untuk diri sendiri. Terima kasih karena kau tidak menyerah padaku. Bahkan ketika aku hampir menyerah pada diriku sendiri. Hari itu, langit kota bersih. Naila, duduk di taman kecil yang sering ia kunjungi semasa pernikahan dulu. Tempat ia dulu menyendiri, menangis diam-diam, berharap ada yang menyelamatkannya. Kali ini, ia datang bukan untuk melarikan diri. Ia datang untuk berpamitan dari versi lamanya. Di pangkuannya ada secarik kertas. Ia menulis, kepada aku yang pernah tak punya suara. Terima kasih karena tetap bertahan, bahkan saat tak ada yang percaya padamu. Terima kasih karena terus bangun dari tempat, tidur, bahkan saat dunia terasa berat. Aku minta maaf karena dulu aku sering menyalahkanmu. Aku menuntutmu kuat, padahal kamu hanya ingin dimengerti. Hari ini aku ingin mengatakan, kamu cukup. Bahkan saat kamu rapuh. Bahkan saat kamu takut, kamu tetap cukup. Aku tidak akan menyuruhmu melupakan semua yang terjadi. Tidak. Karena dari luka itu kamu belajar bertumbuh. Tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Tidak pada dunia. Tidak pada masa lalu. Tidak pada dia. Cukup pada dirimu sendiri. Naila melipat surat itu, lalu menyimpannya di jurnal pribadinya. Di antara catatan harapan dan potongan mimpi baru, ia berdiri. Menatap pohon tua di sudut taman. Angin sore menyapu rambutnya pelan, seolah berkata, kamu telah sampai di akhir perjalanan lama. Dan Naila menjawab dalam hati, ya, kini aku siap memulai perjalanan yang baru. Di kejauhan, Arga datang membawakan 2 gelas kopi. Ia hanya berkata, kamu kelihatan berbeda hari ini. Naila tersenyum. Karena hari ini, aku benar-benar milikku sendiri. Dan di sana, di taman yang dulu menyimpan air mata, mereka duduk berdua. Bukan sebagai 2 orang yang sedang jatuh cinta, tapi sebagai 2 jiwa yang telah belajar mencintai hidup mereka masing-masing. Tanpa luka yang tersembunyi, tanpa kebencian, tanpa rasa takut. Hanya keberanian untuk menjadi utuh dengan caranya sendiri. Episode 24. Epilog. Jika suatu hari dia kembali. Ketika masa lalu datang mengetuk, kamu akan tahu kamu telah sembuh dari cara kamu membalasnya. Pagi itu Naila sedang di perpustakaan kecil milik komunitas perempuan tempat ia menjadi pembina. Ia tengah menata buku-buku donasi ketika sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Pengirim, nomor tak dikenal. Isi pesan, aku ingin bicara, hanya sebentar. Kumohon. Raka Henning. Denyut nadi Naila sempat berlari, tapi hanya sebentar. Lalu ia meletakkan ponselnya, menatap keluar jendela. Aku tidak perlu takut. Aku tidak perlu benci. Aku juga tidak perlu membalas. Ia memutuskan untuk membalas pesan itu. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia tahu batasnya. Aku tidak akan datang. Tidak perlu ada percakapan yang tertinggal. Kamu menjalani hidupmu, dan aku menjalani hidupku. Itu cukup. Pesan terkirim. Tak lama, hanya centang 1. Mungkin Raka tak punya akses ponsel penuh. Atau mungkin ia tak mengira Naila akan membalas dengan tenang seperti itu. Tapi Naila tak peduli. Di sore hari, Naila dan Arga mengadakan diskusi buku. Banyak perempuan hadir, dan beberapa di antaranya membacakan kisah mereka sendiri. Salah satunya berkata, saya belum bisa keluar dari hubungan toksik, tapi sekarang saya tahu, saya nggak sendiri. Naila menggenggam tangan perempuan itu. Ia tidak memberi solusi. Ia hanya berkata, kamu cukup, bahkan sebelum kamu pergi. Karena Naila tahu, kekuatan bukan hanya milik mereka yang sudah bebas, tapi juga milik mereka yang masih berjuang dan tetap bertahan. Malamnya, Naila duduk sendiri di teras rumahnya.
Angin malam menghembus pelan. Ia membuka surat lamanya yang ia tulis di episode sebelumnya dan menambahkan satu kalimat di bawahnya. Jika suatu hari dia kembali, aku tidak akan marah, tidak akan takut, dan tidak akan berharap apa-apa. Karena aku sudah pulang ke diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Naila bisa menutup buku kisahnya. Bukan karena akhir yang sempurna, tapi karena akhir yang jujur. Episode 25. Penutup. Bahagia. Bukan karena seseorang. Dulu aku berpikir kebahagiaan datang saat seseorang memperjuangkanku. Ternyata, kebahagiaan datang saat aku memperjuangkan diriku sendiri. Setahun berlalu, sejak semuanya dimulai. Sejak rumah tangga Naila runtuh. Sejak luka itu menganga. Sejak suara-suara yang ia pendam, akhirnya ia bebaskan. Kini, Naila berdiri di sebuah panggung kecil. Di hadapannya, ratusan perempuan yang hadir dalam launching bukunya, tak lagi dalam bayang-bayangnya. Sebuah memoir tentang keberanian perempuan untuk mengakhiri siklus kekerasan dan memilih dirinya sendiri. Dengan tenang, ia membaca salah satu bagian paling akhir dari bukunya. Aku tidak ingin menjadi korban selamanya, dan aku juga tidak butuh gelar sebagai pejuang. Aku hanya ingin jadi manusia yang jujur. Pada luka, pada cinta, pada ketakutan, dan pada harapan. Arga hadir di antara kerumunan. Ia tidak duduk di barisan depan, tidak memaksakan diri menjadi pusat cerita. Ia tahu, kisah Naila adalah milik Naila, dan cinta yang sehat adalah cinta yang tidak ingin menguasai. Setelah acara, mereka berbincang ringan. Arga, gimana rasanya menulis akhir cerita? Naila, ini bukan akhir, tapi ini pertama kalinya aku menulis tanpa rasa ingin dibela. Arga, kamu bahagia? Naila, tersenyum. Aku damai, dan itu lebih dari cukup. Di halaman belakang rumahnya, malam itu Naila duduk menulis jurnal. Kemudian, ia menulis satu kalimat penutup. Bahagia bukan karena seseorang datang, tapi karena aku memilih untuk mencintai hidupku, bahkan saat semuanya pernah hancur. Lalu ia menutup buku itu, menyalakan lilin kecil, dan menatap langit malam. Bukan menunggu siapapun, bukan meratapi apapun, tapi bersyukur telah sampai sejauh ini sebagai dirinya sendiri. Naila mungkin hanya tokoh fiksi, tapi kisahnya adalah cermin bagi banyak perempuan di dunia nyata. Kita tak selalu bisa memilih bagaimana luka datang, tapi kita selalu bisa memilih apakah kita terus terjebak di dalamnya atau melangkah pergi untuk sembuh. Karena bahagia bukan hadiah dari seseorang. Bahagia adalah keputusan yang kita ambil setiap hari untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Ceritakan di kolom komentar, apa bagian paling menyentuh dari kisah Naila menurutmu? Kita akan terus hadirkan cerita-cerita penuh makna seperti ini, karena suara perempuan tak boleh dibungkam. Ya, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.